Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep brownies kukus lapis keju. Bismillah, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita lelehkan dulu coklat batang, margarin, dan juga minyak goreng. Ini kita lelehkan di atas air yang dipanaskan. Untuk pancinya aku pakai saucepan ukuran 16 cm dari Idealife. Nah, ini kita aduk sampai semuanya meleleh. Kalau sudah meleleh ini kita sisihkan dulu, lanjut ke adonannya. Kita campurkan telur, ini aku pakai sebanyak 4 butir ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir, setelah itu kita masukkan garam dan juga SP, ini aku pakai sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk mixernya aku pakai hand mixer dari Idealab IL221B. Nah, ini kita mix dulu dengan kecepatan rendah ya sampai semua bahannya tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak. Nah, kalau udah, masukkan bahan kering. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang dan juga coklat bubuk. Tambahkan juga baking powder. Setelah itu ini kita ayak. Kalau udah, kita aduk dulu pakai spatula ya. Aku pakai kitchen utensil dari Idealife. Ini kita aduk sebentar aja supaya nanti pas diaduk dengan mixer tepungnya itu nggak berterbangan. Nah, kalau udah, aduk dengan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Nah, kalau udah, selanjutnya tuangkan lelehan margarin dan juga coklat batang tadi. Ini sudah dalam keadaan hangat atau sudah mulai dingin gitu ya. Nah, kalau udah, ini kita aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata aja. Kemudian kalau udah, ini kita ratain lagi pakai spatula. Pastikan semua bahannya sudah tercampur rata, sisir bagian pinggirannya dan aduk balik. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah ya teman-teman. Nah, kalau udah rata seperti ini akan kita ambil adonannya ya. Ini kita bagi dua sama rata, bisa ditimbang atau dikira-kira aja. Ini aku pakai dua mangkok yang sama gitu ya, supaya lebih gampang. Tapi kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh banget. Nah, kalau udah ini satu bagiannya, aku langsung tuangin aja ke dalam loyang. Untuk loyangnya boleh pakai ukuran 16 atau 18 cm. Untuk loyangnya tidak perlu dioles ya, cuma bagian bawahnya aja yang aku oles untuk merekatkan kertas rotinya. Nah, kalau udah ini siap untuk dikukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jika teman-teman pakai tutup panci biasa, wajib dialasi dengan serbet ya. Nah, kalau udah ini kita kukus dengan api sedang cenderung kecil supaya hasilnya itu nggak bergelombang. Lapisan pertama ini dikukus kurang lebih selama 15 menit. Nah, sementara ini dikukus, kita buat lapisan kejunya. Di sini aku pakai keju oles satu kotak, kayak ini aku pakai semua. Kemudian campurkan juga dengan telur satu butir. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok makan air lemon. Kalau nggak ada bisa diganti dengan jeruk nipis ya. Ini nanti bikin rasanya itu lebih seger dan rasa kejunya itu lebih keluar gitu. Nah, ini kita aduk speed paling rendah asal tercampur rata ya teman-teman. Oh ya, maaf, bukan asal tercampur rata tapi sampai rata ya, pakai kecepatan paling rendah. Selanjutnya masukkan tepung terigu, ini kita ayak seperti ini, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Ini masih pakai speed rendah ya teman-teman. Jadi jangan pakai speed tinggi, asal rata aja udah cukup. Kemudian ratain pakai spatula. Kalau udah siap, ini tinggal kita tuang ke dalam panci kukusan yang tadi ya. Ini sudah matang. Yang lapisan pertamanya langsung aja kita tuang semuanya sampai habis lapisan kejunya. Selanjutnya ini tinggal kita kukus kembali, masih pakai api sedang cenderung kecil, bisa sambil diratain sedikit ya. Nah, kalau udah ini dikukus kurang lebih 10 sampai 15 menit juga. Dan kalau udah mulai ngeset bagian atasnya itu, tinggal kita tuang lapisan brownies yang kedua tadi. Tuang semuanya sampai habis ya teman-teman. Kalau udah ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya, atau sesuaikan aja. Dan jangan lupa sebelum diangkat kita lakukan tes tusuk ya, kalau nggak ada yang menempel berarti kuenya ini sudah matang. Nah, kalau udah matang, ini langsung aja kita sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Karena kalau dioles rentan banget bagian pinggirannya itu lepas dari sisi loyang, jadi nanti lapisannya itu bisa turun ke bawah. Nah, kalau udah kita lepasin kertas rotinya, ini masih dalam keadaan panas. Nah, ini bisa ditunggu sampai agak hangat. Nah, ini aku rapiin ya bagian pinggirannya, aku iris tipis supaya lebih terlihat lapisannya. Bisa dilihat ini aku potong di 4 sisi ya. Setelah itu tinggal dipotong aja sesuai selera. Ini aku bagi menjadi 3 bagian dulu.
Ini pas dipotong udah kerasa banget teksturnya itu lembut banget loh teman-teman. Nah ini kita bagi 3, setelah itu tinggal kita iris tipis atau untuk ketebalannya sesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Nah seperti ini dia hasilnya, ada lapisan keju di bagian dalamnya itu ya teman-teman. Lapisan kejunya itu nggak keras sama sekali ya, tapi lembut juga. Dan ini dia hasilnya yang udah aku potong-potong, hasilnya lumayan banyak ya. Dan ini teksturnya yang pasti moist dan nyoklat banget, terus lapisan kejunya itu bener-bener kerasa gitu ya teman-teman. Jadi ada rasa asam lemonnya itu, jadi nggak bikin enek sama sekali. Dan karena ada lemonnya juga, rasa kejunya itu lebih keluar daripada kalau kita nggak pakai air lemon atau air jeruk nipis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.